Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Jika ada yang sakit, saya doakan supaya cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran daring dengan lebih baik. Jangan lupa kalian harus menemukan 5 kode dalam video ini untuk kemudian dimasukkan di Edmodo. Baik, sebelum ke pembelajaran inti, saya ingin tanya beberapa hal ke kalian. Pernah nggak kalian kesulitan memahami bacaan dalam bahasa Inggris? Pernah nggak kalian kesulitan dalam menangkap maksud seseorang yang sedang berbicara dalam bahasa Inggris? Pernah nggak kalian kesulitan berbicara dalam bahasa Inggris? Dan yang terakhir, pernah nggak kalian kesulitan membuat tulisan dalam bahasa Inggris? Saya rasa kita semua pernah mengalaminya ya. Bedanya mungkin ada di level kesulitannya. Ada yang sampai sekarang masih kesulitan sekali, ada yang agak kesulitan, dan mudah-mudahan ada di antara kalian yang tingkat kesulitan tidak terlalu tinggi. Karena mungkin sudah terbiasa belajar dan praktek menggunakan bahasa Inggris di kesehariannya. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya kita mengalami kesulitan-kesulitan tersebut? Kenapa kita kesulitan di reading, listening, speaking, dan juga writing? Jawabannya adalah karena kita tidak mempunyai bahan baku yang cukup untuk memproduksi bahasa tersebut. Ibarat membuat roti, kalau tidak ada tepung ya rotinya nggak akan jadi. Lalu apa sih bahan-bahan yang dipakai supaya kita bisa berbahasa Inggris dengan baik? Bahan tersebut diantaranya adalah kosakata atau vocabulary, tata bahasa atau grammar, pengucapan atau pronunciation, dan yang terakhir adalah ejaan atau spelling. Vocabulary digunakan untuk mencerna bahasa pada saat reading maupun listening. Dan juga digunakan untuk memproduksi bahasa pada saat speaking dan writing. Sementara grammar ini digunakan untuk mengatur supaya bahasa yang kita buat sesuai dengan aturan di bahasa tersebut. Grammar dalam bahasa Inggris terkadang juga berpengaruh pada arti. Misalkan dalam kaitan tunggal jamak. Ketika ada kata benda, misalkan table, table ini artinya meja yang jumlahnya 1. Sedangkan tables ada tambahan S di belakangnya, maka artinya akan berubah dari 1 meja menjadi lebih dari 1 meja. Pronunciation berkaitan dengan cara kita membunyikan bahasa tersebut. Pronunciation ini penting karena jika kita mengucapkan kata dengan cara yang salah, ada kemungkinan kita merubah arti dari kata tersebut. Misalkan ada kata event yang artinya acara, kita mengucapkannya dengan even yang artinya bahkan. Sangat beda jauh kan artinya. Yang terakhir ada spelling atau ejaan. Ejaan ini juga berperan sangat penting. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris dalam writing, kesalahan kecil dalam ejaan juga bisa berpengaruh pada arti. Misalkan pada kata live yang artinya tinggal. Live-nya menggunakan V. Tapi kita menuliskannya live dengan F yang artinya adalah kehidupan. Nah, kesalahan seperti itu juga harusnya kita hindari karena bisa merubah makna. Intinya, keempat bahan tersebut berperan sangat penting dalam penggunaan bahasa, baik untuk reading, listening, speaking, maupun writing. Untuk pembelajaran kali ini, kita fokus dulu membahas vocabulary, karena dari keempat bahan tersebut, bahan ini yang wajib kalian kuasai untuk pertama kali. Grammar masih amburadul, it's okay, bisa dibenahi sambil jalan. Pronunciation masih belepotan, it's okay, bisa dilatih sambil jalan juga. Begitupun dengan spelling. Tapi untuk vocabulary tidak ada toleransi karena ini merupakan bahan intinya. Nah, untuk memperkaya atau memperbanyak kosakata, ada beberapa cara yang kalian bisa pakai. Di antaranya adalah memperbanyak exposure atau dalam bahasa sederhananya membiasakan diri kalian untuk bersinggungan dengan bahasa Inggris. Bisa dengan membaca bacaan dalam bahasa Inggris, nggak harus yang berat topiknya ya. Bacaan yang bisa membuat kalian fun juga boleh, misalkan novel atau bacaan yang berhubungan dengan hobi kalian. Bisa juga dengan mendengarkan lagu ataupun menonton film yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris.
Akan tetapi, ketiga aktivitas tersebut jangan kalian niatkan 100% untuk mencari kesenangan saja. Alokasikan juga beberapa persen untuk belajar. Misalkan ketika kalian membaca, ada satu kata yang kalian nggak tahu artinya. Kalian catat kata tersebut, kemudian kalian masukkan ke daftar kata yang ingin dipelajari. Misalkan dalam lirik lagu ada kata yang kalian tidak ketahui, bisa juga dimasukkan ke daftar itu tadi. Jadi semakin sering aktivitas tersebut kalian lakukan, akan semakin banyak kata baru yang akan kalian pelajari. Cara kedua, kalian bisa browse di internet untuk mencari kata-kata dalam bahasa Inggris yang paling sering digunakan. Hal ini bisa dipadukan dengan cara pertama tadi. Bisa jadi di cara yang pertama, kata yang kalian pelajari tidak masuk dari daftar kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadinya kata tersebut bakal jarang kepake. Nah, ini bisa disiasati dengan menghafal juga kata yang intensitas penggunaannya tinggi. Jadi, kedua sumber dari kata tersebut bisa saling dipadukan. Untuk cara ketiga, kalian bisa hafal dan gunakan common phrases atau frasa-frasa umum dalam bahasa Inggris yang sering digunakan. Frasa ini bentuknya sudah lengkap, bukan kata per kata lagi. Jadi ketika kalian menguasai suatu frasa, kalian bisa langsung gunakan frasa tersebut untuk berkomunikasi tanpa harus menghubungkan kata satu dengan kata yang lain. Apa sih keunggulan menghafalkan common phrases? Keunggulannya adalah selain bisa langsung dipakai, ungkapan ini 100% terhindar dari kesalahan grammar. Dalam memadukan kata per kata sehingga menjadi frasa maupun kalimat, kalian harus menguasai aturan yang namanya adalah word order atau susunan kata. Jadi rawan terjadi kesalahan grammar. Misalkan kalian ingin mengucapkan saya membeli sebuah motor bagus. Kalian tahu saya artinya I, membeli artinya buy, sebuah artinya motor artinya motorcycle. Bagus artinya good. Tapi kalian merangkainya seperti ini. I buy a motorcycle good. Ya, tentu salah kalau dilihat dari aturan word order. Harusnya I buy a good motorcycle. Contoh dari common expressions, misalkan yang digunakan untuk mengakhiri obrolan, bisa dengan it was nice chatting with you. Bisa juga dengan anyway, I should get going. Nah, contoh lainnya bisa kalian temukan di internet, ada banyak sekali listnya, tinggal kalian sesuaikan saja common phrases mana yang paling kalian butuhkan. Sekarang saya mau jelaskan lebih lanjut teknis daripada cara menghafal kata-kata yang sudah kalian catat di cara nomor 1 dan 2. Saran saya, kalau bahasa Inggris kalian sudah lumayan, jangan gunakan Google Translate ataupun mesin penerjemah sejenisnya. Kenapa? Karena mesin ini kadang-kadang suka ngawur kalau kita tidak cermat terhadap hasil translationnya. Pernah saya temukan kasus ketika saya minta mahasiswa saya untuk membuat biodata, dia menuliskan nama kampus seperti ini. Nama kampus kita kan Politeknik Negeri Malang. Dia mentranslate-nya Poor State of Polytechnic. Jadi kata Malang sama Google Translate diartikan sebagai nasib yang tidak bagus, sehingga translasinya menjadi poor. Padahal Malang yang dimaksud ini kan nama kota ya, jadi tidak perlu diubah. Harusnya translationnya menjadi State Polytechnic of Malang, begitu. Ada juga yang sangat tidak teliti dan sangat percaya sama Google Translate, sampai nama di biodatanya pun ikut ditranslate. Ada satu mahasiswa saya yang namanya Diki Putra. Sama Google Translate diartikan menjadi Diki San. Putra menjadi San. Ini true story ya, kejadian betul di kelas saya. Saran saya untuk bahasa Inggrisnya yang sudah lumayan, kalian bisa pakai kamus yang formatnya English to Definition. Jadi nanti hasilnya adalah dari bahasa Inggris ke definisinya, bukan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalkan kita mencari kata eat, nanti di kamus tidak keluar makan, tapi langsung definisinya. Eat is to take in through the mouth as food. Dengan cara ini kalian bisa belajar lebih banyak kata lagi. Karena kan kalian secara tidak langsung harus paham tentang penjelasan dalam definisinya. Jadi kalian akan dapat banyak exposure, makin banyak peluang untuk mempelajari kata-kata baru.
Untuk yang bahasa Inggrisnya masih lemah, memang metode melihat kamus English to definition akan sangat sulit. Gimana mau paham artinya, satu kata pun di definisi itu kita nggak tahu. Saran saya, kalian boleh pakai English to Indonesia dulu, sampai kalian menguasai paling tidak most common used words in English. Kata-kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi base atau dasarnya harus kuat dulu. Minimal kalian sudah bisa menguasai ya 500 kata lah dalam bahasa Inggris. Oke, tadi udah dicari di kamus ya, baik berupa definisi untuk yang bahasa Inggrisnya sudah lumayan, ataupun dalam bentuk arti dalam bahasa Indonesia bagi yang base-nya masih terbatas. Step selanjutnya, kalian bisa buat note atau catatan di handphone kalian. Kalian buat 3 note yang berbeda, note 1, note 2, dan note 3. Di note 1, kalian bisa tuliskan kata yang barusan kalian cari di kamus. Kalian bisa contoh layout yang ada di video. Itu layout yang memakai definisi. Bagi kalian yang memakai arti dalam bahasa Indonesia, kalian bisa sesuaikan saja isinya. Nah, kata yang kalian masukkan di note 1 ini harus kalian hafalkan, kemudian kalian praktekkan untuk speaking, bisa ngomong depan cermin, atau bisa dengan partner kalau ada teman belajarnya. Bisa juga dengan writing. Bisa kalian membuat status dalam bahasa Inggris, misalkan dibuat caption untuk Instagram. It doesn't have to be complicated. Nggak perlu yang ribet-ribet. Cukup memakai sesuatu yang sangat dekat dengan kalian saja. Step yang kedua, kalian bisa pindahkan kata dari note 1 ke note 2 khusus untuk kata yang kalian sudah cukup kuasai. Kalau belum, jangan dipindahkan dulu, biarkan tetap di note 1, karena kata tersebut masih perlu untuk dihafalkan dan dipraktekkan lagi. Step ketiga, kalian bisa pindahkan kata dari note 2 ke note 3 jika kata tersebut sudah sangat kalian hafal dan kalian sudah di luar kepala dalam menggunakan kata tersebut. Jadi berurutan dari note 1 sampai dengan note ketiga. Kata di note 1 bisa direview 2 hari sekali atau 3 kali sehari kalau waktunya terbatas. Note 2 bisa direview 1 minggu sekali, sedangkan Note 3 bisa direview 1 bulan sekali. Kenapa kata di Note 2 dan 3 masih perlu direview? Karena kosakata yang kita hafal sifatnya tidak permanen, bisa hilang kalau tidak kita asah. Maka dari itu, mereview semua kata yang ada di note tersebut sangatlah penting. Ada satu tips terakhir yang bisa kalian gunakan untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian. Di bahasa Inggris kan ada yang namanya kelas kata atau parts of speech. Nah, parts of speech itu diantaranya adalah noun, kata benda, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Ada banyak sekali kata dalam bahasa Inggris yang perubahan dari satu kelas kata ke kelas kata yang lain hanya mengalami perubahan yang minim. Dalam artian dasar katanya tetap sama. Contoh, beauty adalah kata benda yang artinya kecantikan. Ada kelas kata lain yang terbentuk dari kata dasar tersebut. Dari beauty menjadi beautify. Dari kata benda menjadi kata kerja yang artinya menjadi mempercantik. Ada lagi kata beautiful. Dalam hal ini menjadi adjektif atau kata sifat yang artinya cantik. Ada adverb, kata sifat, menjadi beautifully yang artinya dengan cantik. Jadi ketika kita menguasai satu kata, sebenarnya kita bisa kembangkan menjadi 4 kata kalau kita paham pembentukan parts of speech. Memang perubahan dari satu kelas kata ke kelas kata yang lain berbeda-beda formatnya, tidak ada patokan yang pasti. Akan tetapi kata dasar yang membentuk tidak pernah berubah. Jadi itu tips-tips yang bisa kalian terapkan untuk menambah kosakata. Silahkan setelah ini kalian ke Edmodo untuk melihat tugas tambahan dari materi ini. Saya rasa cukup untuk penjelasan materi vocabulary kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.